Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama tentu saja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat serta hidayahnya pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan terutama nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat melaksanakan suatu majelis yang sangat luar biasa ini. Tentunya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat berangkaikan salam buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Datin Pengulu, Ibu Yusniar Harahap, kemudian Bapak Sekdes, Bapak Pendamping, Pak BPKEP, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu serta yang hadir pada hari ini, dan juga yang teristimewa dari Bapak Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir yang bersama saya. Para hadirin semua, mungkin kami dapat menyampaikan bahwa di dalam penugasan kami di sini adalah merupakan dari utusan dari BPP Bangko, di mana seyogyanya kami satu tim biasanya turun ke lapangan bersama-sama yang terdiri dari koordinator, kemudian kami penyuluh pertanian dan juga teman-teman penyuluh pertanian termasuk juga POPT. Itu dulu yang dapat kami sampaikan karena kami hari ini berbagi tugas, ada yang menghadiri acara di Bagan Sepiapi, ada yang hari ini di sini, dan ada juga beberapa teman-teman kami yang tersebar di Kecamatan Batu Hampar ini. Jadi tidak dapat sama-sama untuk hari ini hadir, dan alhamdulillah kami diutuskan di sini bersama Ketua KTNA Bapak Al-Kapis Tikno. Jadi nama saya ini mungkin udah tahu ya, karena sebelumnya Tomiri ya. Sudah lama sebenarnya tugas di sini di Bentayan Baru ini. Hanya saja mungkin kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan potensi itu kurang ya. Jadi kita jarang bertemu dan mungkin hari ini kesempatan kita bersama-sama. Baik, mungkin ada informasi yang dapat kami sampaikan mengenai program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh dua kementerian yang berkolaborasi atau kerjasama berdasarkan MOU, dan kemudian ada penegasan melalui Permen PDTT ya dan Kemen Pertanian bahwa untuk ketahanan pangan dana DD itu ditegaskan 20% untuk ketahanan pangan. Ya, itu minimal, tidak bisa di bawah itu. Nah, yang tadi disampaikan untuk BLT itu maksimal 15%. Jadi kalau ini minimal 20%, boleh lebih. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional dan juga mendukung pangan gizi yang ada untuk pangan gizi gratis. Nah, jadi alhamdulillah sekali ini kita di Kabupaten Rokan Hilir dipercayai ada tiga kepunguluan, 3 desa yang akan mendapat program dampingan dari Kementerian Pertanian. Nah, itu dia, yaitu dalam bentuk program pangan bergizi. Ya. Jadi di sini penggunaan dana DD itu ditegaskan lagi 20% minimal untuk ketahanan pangan, dan itu dikelola oleh BUMKEP, BUMDes atau lembaga ekonomi yang ada di desa. Nah, ini beda sama tahun-tahun lalu mungkin ya, karena kami mungkin tidak mengikuti secara untuk DD ini karena baru tahun ini. Itu biasanya mungkin desa yang mengelola ya, tapi tahun ini beda dia. Ada juknis tersendiri bahwa pengelolaan 20% itu dilaksanakan oleh BUMKEP, BUMDes atau lembaga ekonomi lainnya yang ada di desa tersebut, atau lembaga ekonomi kerjasama antar desa mungkin gitu ya. Nah, itulah mengapa kami hadir di sini untuk menegaskan itu juga, bahwa dari Kementerian Pertanian itu ada dana sharingnya dalam bentuk program bantuan alat-alat. Maksudnya saprodinya seperti benih dan mungkin pupuk. Nah, nanti bisa dijelaskan lebih teknis oleh Bapak Al-Kapis Tikno. Nah, di sini kami masih menyampaikan bahwa untuk sasaran penerima itu adalah kelompok tani atau kelompok wanita tani atau kelompok masyarakat atau POKMAS yang sudah terdaftar di Simlutan. Nah, mungkin kalau kelompok tani dan KWT misalnya kelompok wanita itu sudah terdaftar di Simlutan.
Sementara kalau kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok lain ini juga bisa kita berikan fasilitas yang dalam bentuk P2B ini, tetapi kelompok itu sudah diakui oleh instansi pembinanya. Mungkin itu ya yang dapat kami jelaskan. Secara teknis nanti bisa disampaikan oleh Pak Alkapi. Kami silakan Pak Alkapi untuk melanjutkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Berikut salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Datin Penghulu Banten Baru Ibu Isniar. Yang kami hormati Bapak Pendamping Desa, ada Pak Muslim dan Bu Putri. Kemudian saya hormati teman saya Pak Tomiri PPL Banten Baru. Kemudian ada Bapak BPKEP dan Pak Sekdes, Bapak Ibu RT, RW, dan hadirin yang berbahagia. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, kita cepat aja Pak ya. Soalnya kalau udah lebih jam 12 itu resikonya besar ya Bu ya. Saya ngomong kira-kira 3 jam lah Pak ya. Iya, kelamaan ya. Jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Tomiri, bahwasannya Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Desa. Tahun ini ada kerjasama sharing program, namanya Program Pekarangan Pangan Bergizi. Sebetulnya dulu namanya P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Dulunya namanya RPL, Rumah Pangan Lestari. Jadi diganti-ganti nama aja Pak, bendanya itu juga. Indonesia ini suka ganti-ganti Pak. Kemudian program ini se-Kabupaten Rokan Hilir hanya 3 desa yang dapat, yaitu rencananya Bantayan sudah deal Pak Pendamping, kemudian Sungai Sialang sudah deal semalam, sekarang tinggal Bantayan Baru. Jadi se-Kabupaten Rokan Hilir hanya 3 desa yang dapat bantuan. Salah satunya Bantayan Baru kalau diterima Pak, kalau diterima ya. Dengar dulu Pak, nanti jangan buru-buru diterima. Nah, ini se-Rokan Hilir hanya 3 desa, kita letakkan di Kecamatan Batu Hampar, ini paling istimewa. Nah, program P2B ini nanti harus dilaksanakan oleh satu kelompok masyarakat, terutama kelompok wanita. Ada kelompok wanita tani dulu namanya, atau kelompok tani, atau lembaga lainnya yang ada di desa seperti sebutkan Pak Tomiri tadi. Nah, kemudian anggotanya sebetulnya nggak banyak yang menerima manfaat ini. Satu desa itu sebetulnya hanya 10 orang Pak. 10 orang bisa dikembangkan menjadi 20 orang Pak Pendamping. Bisa dikembangkan menjadi 20 orang. Nah, apa kegiatannya? Kegiatannya adalah menanam tanaman di pekarangan. Yang tujuannya program ini adalah mendukung program Presiden dalam rangka pemberian makanan gratis bergizi. Ya, karena kebetulan di Batu Ampar ini ada dapur makanan bergizinya untuk Kecamatan Batu Ampar, mungkin dengan Rimum Lintang adanya di Batu Ampar. Jadi program yang diberikan pemerintah ini nanti tujuannya nanti untuk membantu memasok bahan baku ke dapur tersebut. Jadi kita tanam, kita jual ke situ. Nah, harus bisa menjual. Ya, harus bisa menjual. Nah, kemudian apa paket yang diberikan? Paket yang diberikan adalah benih dan bibit serta saprodi. Benihnya apa? Ada kangkung, ada bayam dan sebagainya. Itu benihnya. Kemudian bibitnya apa? Ada pisang, ada ubi jalar. Ini ada pisang dan ubi jalar. Pisangnya mungkin hanya pakai polybag Pak, kecil pisangnya Pak. Karena mungkin pakai sistem kultur jaringan. Jadi Pak kecil, tapi nanti kualitasnya bagus. Nah itu. Kemudian ada pupuk organik dan kemudian ada fungisida organik. Serta ada hand sprayer kalau nggak salah. Nah itu. Nah, bendanya ini sudah tinggal nunggu dealnya kita saja. Kalau kita oke, akan dikirim. Kalau enggak, kita pindah ke kabupaten lain. Begitu. Karena harus 3.
yang udah deal 2, Bu Datin. Tinggal Banten Baru. Entah deal entah enggak, saya pun nggak tahu nanti ya. Nah, jadi ini seperti itu, yang dibantu hanya seperti itu. Kemudian program ini harus didampingi dengan dana desa yang untuk 20% untuk ketapang itu. 20% dana ketahanan pangan itu nggak semuanya untuk ini. Ini sebagian kecil saja. Ya, sebagian kecilnya saja. Karena kalau menurut saya, andai kata pun tidak dibantu dana desa untuk ini udah jalan. Karena benihnya udah dikasih. Cuman dalam juknisnya harus didampingi dana desa. Ya, harus didampingi dana desa. Kebetulan di Banten Baru ini belum musdes hari ini ya Bu musdesnya. Ini sangat bagus sekali kalau Banten sudah musdes Pak pendamping. Cuman nanti dimasukkan ke ketahanan pangan jagung. Jadi misalnya bantu pupuk atau apa, mungkin SPJ-nya melalui jagung, Pak. Ya, saya rasa nggak masalah juga. Nah itu. Jadi nanti mungkin dari dana ketahanan pangan itu, kalau kemarin saya hitung-hitung, Pak, mohon maaf Pak pendamping, dikasih 10 juta pun cukup. Ya. Nah, misalnya, kebanyakan 10 juta, 5 juta pun cukup. Karena misalnya, kalau kita penerima manfaatnya, yang menerima bantuannya nanti nggak punya polybag, sekarang kantong semen potong 2 itu jadi polybag, Pak, malah bagus. Ya, malah bagus ketimbang polybag yang warna hitam itu yang dibeli itu. Nah, goni beras pun bisa. Nah, jadi nanti juga kalau misalnya kita nanam ubi rambat di pekarangan, teknisnya itu nggak usah pakai gulutan aja, pakai goni aja. Ya, misalnya satu rumah 5 goni. Kalau satu goninya 25 kilo isinya sudah 125 kilo ubi rambatnya. Karena tanah sini bagus, gambut. Kalau dimasukkan ke dalam goni, kasih pupuk organik, kemudian dikasih pupuk-pupuk kimia sedikit, itu nanti akan bisa bagus ubi jalannya dalam goni tersebut. Nah itu. Nah, jadi seperti itu Pak. Syaratnya lagi pesertanya harus terdaftar di Simluhtan, Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian, di Kementerian Pertanian. Nah, misalnya nanti setelah kami pulang dari sini, Bapak Ibu memilih siapa orangnya, yang 10 atau 20 orang itu, andai kata belum tergabung dalam kelompok tani, nanti KTP-nya kasihkan aja ke PPL. Nah, kemudian kelompoknya itu harus yang sudah terdaftar dalam Simluhtan untuk penerima manfaatnya. Di Banten Baru ini ada kelompok wanita yang sudah terdaftar di Simluhtan kalau nggak salah. Karena dulu pernah saya ajak studi banding ke ke Pacitan. Ke Pacitan Jawa Timur. Pernah saya bawa studi banding dengan Pak Tommy dan saya ke Pacitan untuk melihat kawasan Rumah Pangan Lestari dulu tahun berapa saya lupa. Ya, jadi artinya di sini sudah ada kelompoknya, dan kelompok itu dulu pernah ada menerima bantuan dulu dari pemerintah. Nah, jadi artinya untuk kelompoknya sudah nggak susah lagi, nggak harus bentuk lagi, nggak harus mendaftarkan ke Simluhtan lagi karena sudah ada. Iya, atas nama saja nggak apa-apa kelompok itu diambil, orang yang mau diganti silahkan. Tergantung musyawarah desa. Orang yang dipilih itu nanti harus betul-betul bertanggung jawab. Ojo wis dikai ora panen, atau benihnya taruh di lemari sampai orang udah panen benihnya masih di lemari. Ya, itu enggak boleh. Jadi makanya yang betul-betul mau dan bisa, mampu. Ya, itu. Nah, jadi seperti itu. Kami pun kemarin udah mengail-ail Banten Baru ini, Pak. Andai kata pun misalnya buat ketapang yang untuk Polri itu, nanam jagung misalnya, nggak lahan desanya banjiran, ya udah pinggir jalan ini aja dari ujung blok B sana sampai ke TSM itu udah berapa hektar itu pinggir jalannya, tanahnya bagus, nggak pernah kena banjir, indah lagi desanya. Karena contohnya Pak kemarin yang ketapang itu jagung Pak Alim, Pak Muslim di Pasir Putih, kami 2 kali ke sana mendampingi. Itu panen, Pak Wakil Bupati yang panen. Dapat berapa puluh ton kemarin, Pak, jagungnya. Puasa kemarin panennya. Nah itu, kalau itu ditanami Pak, nggak akan banjir, subur, dan panen. Ya, entah panen oleh kelompok, entah panen masing-masing, nggak tahu lah ya. Kalau bisa ya aman gitu. Nah itu salah satu potensi yang ada di sini maksud saya. Ya ada potensinya sebetulnya. Lahannya pinggir jalan itu, dari sana sampai sana itu udah ada 2 hektar itu kalau dihitung. Ya Pak ya. Nah, jadi itu programnya Pak. Kira-kira kalau Bapak-Bapak mau nggak? Mau. Maunya 1 berarti nggak salah cukup. Nggak situ gitu. Iya, maksudnya diterima nggak di Banten Hilir ini? Gimana Bu Datin? Terima Bu. Terima.
Iya, jadi nanti kalau diterima kami tunggu nama-namanya yang 10 atau 20 orang itu, Bu. Ya kami tunggu dalam waktu yang singkat-singkatnya, karena hari ini juga kalau bisa nama kelompoknya udah dikirim ke kabupaten. Kalau yang 2 desa sudah. Ya, udah dikirim. Tinggal sini yang belum. Kalau sini sudah kirim nanti berarti benih pun datang ke Rokan Hilir. Nah, itu, Bu. Nah, tujuannya apa? Pekarangan pangan bergizi tadi, Bu. Tujuannya supaya asupan gizi keluarga kita itu bertambah dengan pola pekarangan itu. Ya, dengan pola pekarangan. Pernah nggak Bapak dengar pekarangan rumah orang 1 bulan 14 juta hasilnya? Belum kan? Ada, Pak. Itu di bagian api-api. Pak Kamal itu. Itu 1 bulan 14 juta punya karyawan 3. Mengelola pekarangan. Ya. Nah, itu. Dan saya sendiri sudah nikmati, tahu Pak ya? Saya sendiri sudah nikmati, Pak. Saya dari 2011 sampai hari ini pekarangan saya untuk masuk pangan keluarga saya. Ya, ikan ada di pekarangan, telur ada di pekarangan, daging ada di pekarangan, buah ada, sayur ada, bumbu ada, obat ada. Ya, sekarang saya panen hidroponik lagi. Ya, di pekarangan. Nah, jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita buat untuk memajukan desa. Satu, untuk meningkatkan kualitas keluarga kita, termasuk gizi keluarga kita, itu banyak caranya sebetulnya. Kalau kita mau, kalau kita belum tahu silahkan melihat, Pak. Sekarang melihat nggak perlu jauh-jauh, pakai Google bisa, pakai YouTube bisa lihat. Ya, buka info Pak Tani Rokan Hilir, Pak Tomiri, atau buka Al-Kafi Tani punya saya, YouTube-nya. Buka, banyak hal-hal yang bisa kita tiru di sana. Ya Pak ya. Ya, kalau Pak Toki nggak usah Pak Lala ya Pak ya. Nah, ya ada double. Itu apa, tasnya uang semua. Iya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang perlu dapat kami sampaikan. Andai kata ada yang kurang jelas silakan bertanya. Pokoknya sebelum jam 12 kita bubar Ibu ya. Nah, ya. Ya silakan Bapak Ibu. Diberi. Iya monggo. Di dalamnya itu memang perempuan Pak ya? Untuk dalam Kelompok. Dalam kelompoknya. Iya, Nah, sasarannya sebenarnya kelompok wanita. Cuman kalau memang dicampur laki-laki nggak apa-apa. Karena wanita itu pasti punya laki-laki. Iya kan? Iya. Iya Pak. Ini kan Harga sawit bukan kan? ada informasi, ada apa istilahnya untuk pembentukan pengurus BUMDes baru. Sementara yang lama kan terpaku. Rata-rata pada kami kasih informasi ketakutan nanti tersangkut kepada pengurus yang lama karena masih banyak dana yang nggak jelas. Itu rata-rata kalau saya kasih informasi ke situ Bu. Jadi kira-kira gimana? Kalau bentuk baru ini apakah nggak tersangkut yang kepengurusan lama atau enggak? Kalau enggak mungkin ada yang daftar, tapi kalau tersangkut mungkin nggak ada yang daftar. Oke. Terus saja Biar saya sambung. Ya. Nah. Ini desa tanggung jawabnya. Jadi intinya P2B tadi diterima di Banten Baru ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi nanti masalah dana desanya mendampingi berapa itu nanti kami serahkan kepada pihak BUMDes sini ya Bu ya. Nanti baru setelah disetujui baru nanti kelompoknya dikumpulkan kembali, baru disampaikan berapa dana yang mau disampaikan. Tapi bukan kelompok itu yang mengelola Pak, tetap nanti BUMDes ya. Nah saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami menunggu daftar nama-nama tersebut dalam 2 hari ini ya. 2 hari ini nanti melalui Bu Datin lah siapa yang ini kan yang ditugaskan. Kemudian kelompok wanita yang ditunjuk untuk menerima ini, apakah kelompok wanita atau kelompok tani terserah. Yang penting kelompok. Nah nanti kami tunggu juga namanya kelompok apa. Atau diserahkan Pak PPL misalnya nunjuk kelompoknya, ya boleh saja. Nah, ya. Serahkan sama Pak PPL aja lah. Ya untuk kelompoknya gitu maksudnya. Tapi kalau anggotanya silahkan sesuai dengan. Iya. Bapak PPL tahu dia Ya. memang petani kita betul atau tidaknya bekerja kan begitu. Ya. Ya. Bapak aja. Oke, nanti jadi kalau udah nama-namanya udah kami terima, mungkin kita ada pertemuan khusus kepada yang ditunjuk atau 10 orang atau 20 orang itu, kita mau
pembekalan. Kalau misalnya benihnya udah datang, mungkin sekaligus pembagian benih tersebut di kantor ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin, Pak nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah yang dapat kami sampaikan dari tim BPP Bangko tentang mengenai penjelasan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama tentang P2B dan untuk selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.